Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur kembali kepada Tuhan, sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Selasa tanggal 13 April tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 13 April ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang melindungi, bahkan Dia adalah Allah yang pasti memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Seperti biasa, saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita, mari kita sama-sama kembali menundukkan hati untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Dan hari ini kita telah memasuki di hari yang ke-22, itu artinya kita akan membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-22 ayat pertama sampai dengan ayat 31. Saya terus mendorong seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, terus mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan membuat Anda semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-29. Janganlah lalai mempersembahkan hasil gandummu dan hasil anggurmu. Yang sulung dari anak-anakmu lelaki haruslah kau persembahkan kepadaku. Jika kita memperhatikan dengan seksama, Alkitab memberitahukan bahwa pola mengenai persembahan kepada Allah telah ditunjukkan mulai dari kisah Kain dan Habel. Mereka adalah keturunan langsung manusia mula-mula. Namun toh mereka tahu bagaimana mempersembahkan atau memberikan sesuatu kepada Allah yang adalah bagian dari cara mereka beribadah kepada Allah. Cara mereka melakukannya memang sederhana, mungkin tidak didahului dengan ritual-ritual khusus atau puji-pujian, namun mereka telah melakukan sesuatu dengan benar. Cara purba atau cara kuno seperti ini berlanjut sampai kini. Pada zaman perjanjian lama, gandum dan anggur melambangkan harta yang dimiliki seseorang. Dari harta itu kita bisa persembahkan kepada Allah. Kalau dipikir-pikir sebenarnya, untuk apa Allah menyuruh kita memberikan harta kepada Allah? Padahal, bukankah Dia adalah Allah penguasa yang mempunyai segala sesuatu yang ada di dunia ini? Sepertinya ini memang merupakan tradisi turun-temurun yang diturunkan dari manusia mula-mula, supaya mereka ingat selalu kepada Allah, senantiasa tunduk kepada perintahnya, dan tahu asal-usulnya, serta tahu untuk melakukan sesuatu bagi Allah sebagai sebuah tindakan ketundukan, ketaatan, dan kasih. Saudara, kata lalai pada ayat renungan kita hari ini merupakan terjemahan dari kata acar, yang juga berarti tunda. Artinya sangat jelas bahwa bila ada niatan dalam hati Anda untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah, jangan pernah tunda. Allah tidak senang dengan orang yang menunda untuk mempersembahkan sesuatu yang menjadi janjinya, niatan hatinya. Perhatikanlah bahwa perintah Tuhan dalam Ulangan 23 ayat 21 dikatakan, apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Dalam zaman anugerah ini, ada juga orang yang menunda-nunda mempersembahkan hidupnya kepada Allah. Mereka berdalih kalau sudah tua saja, atau kalau sudah berkeluarga, atau kalau doanya sudah dijawab. Banyak alasan dikemukakan untuk menunda memberikan hati, hidup kepada Yesus. Yang menjadi pertanyaan yang harus saudara jawab hari ini adalah, adakah Anda telah menunda sesuatu pada Allah? Dan pernahkah Anda pikirkan bagaimana sekiranya kalau Yesus menunda untuk mempersembahkan hidupnya kepada Allah? Bagaimana kalau seandainya sampai hari ini, saat kita membaca renungan ini, Dia belum turun ke bumi untuk menyelamatkan kita? Yang pasti tidak ada perjanjian baru, tidak ada surga, tidak ada pengharapan, dan tidak ada keselamatan. Allah selalu bekerja dalam waktu yang tepat dan tidak pernah menunda. Karena itu, saudaraku, sidang jemaat Tuhan, mau berapa lama lagi Anda menunda memberikan mempersembahkan sesuatu kepada Allah? Anda bisa sebutkan apa saja yang telah Anda tunda mungkin. Hidup Anda, waktu Anda, harta Anda, dan apa saja yang telah Anda janjikan baginya. Sekaranglah waktunya kita menepati janji kepada Allah dan jangan tunda lagi untuk membayarnya.
Jika Allah tidak pernah menunda janjinya, begitu juga seharusnya dengan kita. Kalau hidup Anda mau diberkati, janganlah tunda mempersembahkan yang Anda berikan kepada Allah. Karena itu, marilah tetap setia. Lakukan apa yang harus Anda lakukan sesuai dengan kebenaran yang Anda telah terima hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini membukakan sesuatu di dalam hati kita, untuk kita semakin semangat dan tahu melakukan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai orang yang telah mengenal kasih karunia Allah yang tidak pernah ditunda untuk menyelamatkan kita. Karena itu diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.